racun, ditembak 1 kali, terus ditembak 3 kali, ternyata belum mati. Selamat datang di channel Coco Sandy. Topik yang akan kita bahas kali ini bertema mengenai misteri. Belum lama ini sempat viral di TikTok salah satu konten yang menggunakan lagu seperti ini. Judul lagu ini yaitu Rasputin. Kalau kita dengarkan secara utuh, lagu ini menceritakan mengenai sosok seseorang yang bernama Rasputin. Nah, siapa sih Rasputin itu? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya. Dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Grigori Yefimovich Rasputin. Ia lahir pada tanggal 21 Januari 1869 di sebuah desa kecil di daerah Siberia. Nah, keluarga Rasputin ini merupakan keluarga petani yang secara ekonominya cukup sederhana. Rasputin sejak kecil dia ini sudah dianggap memiliki kekuatan gaib. Jadi pada suatu hari dia ini pernah menemukan pencuri kuda milik ayahnya, katanya menggunakan kekuatan pikiran. Jadi dari kecil Rasputin ini sudah dibayang-bayangi sesuatu yang mistis. Nah, pada umurnya yang ke-18 tahun, Rasputin ini menjelajahi berkelana ke gereja-gereja untuk memperdalam ilmu-ilmu keagamaan. Nah, sampailah Rasputin pada suatu hari di sebuah sekte bawah tanah gereja yang bernama Sekte Kilisti. Nah, sekte ini mempelajari bahwa setiap orang harus menyiksa dirinya untuk menebus dosa-dosanya dan mendekatkan diri pada yang kuasa. Di dalam Rasputin mempelajari sekte tersebut, dia ini membuat doktrin baru yang mengatakan bahwa bukan dengan cara menyiksa diri, namun dengan cara melakukan percabulan, maka dirinya bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, doktrin yang dijalankan oleh Rasputin itu menuai banyak kontroversi sehingga pada umurnya yang ke-19 tahun Rasputin ini meninggalkan sekte dan dia menikah dengan seorang wanita bernama Poroskovia Fyodorovna. Nah, keluarga ini dikaruniai 4 orang anak. Namun Rasputin ini yang tidak betah tinggal di satu tempat, dia pun akhirnya berkelana ke desa-desa yang ada dan dia ini mengatakan bahwa dirinya ini merupakan seorang yang suci. Dan juga Rasputin ini menggantungkan hidupnya pada warga-warga desa yang memberinya makan dan tempat tinggal, dan juga sejumlah uang. Nah, Rasputin ini dikenal sebagai seorang penyembuh dan juga peramal masa depan. Sampai pada tahun 1903, Rasputin ini sampai di Rusia. Di situ dia disambut sangat-sangat baik oleh warga yang ada, dan juga para petinggi-petinggi kerajaan dan para petinggi-petinggi keagamaan yang sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Rasputin untuk menyembuhkan dan juga meramal masa depan. Sampai pada tahun 1905, akhirnya Rasputin ini dikenalkan dengan keluarga kerajaan. Saat itu Rasputin bertemu dengan Tsar Nicholas II sebagai pemimpin Rusia saat itu. Nah, di saat mereka berbincang, Tsar ini benar-benar terpukau dengan Rasputin. Dia ini dibuat terlena dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Rasputin. Jadi, waktu itu yang seharusnya jadwal Tsar bertemu Rasputin hanya 5 menit, berakhir 1 jam karena Tsar benar-benar terlena dan dihanyutkan oleh kata-kata Rasputin, sehingga dia tidak sadar waktu. Nah, sedikit cerita mengenai Tsar. Dia ini merupakan pemimpin dinasti Romanov saat itu dan memiliki seorang istri bernama Tsarina Alexandra. Saat itu mereka berdua dikaruniai 4 orang anak perempuan. Nah, namanya kerajaan pasti menginginkan yang namanya anak laki-laki. Sampai pada tahun 1904 mereka akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alexei Nikolayevich. Nah, anak ini digadang-gadang sebagai penerus kerajaan tersebut. Namun, anak ini lahir dengan salah satu penyakit bawaan dari keluarga ibunya, yaitu penyakit hemofilia. Nah, penyakit hemofilia ini adalah penyakit yang membuat darah itu sukar untuk membeku. Jadi, penderitanya akan dengan mudah mimisan dan juga setiap luka gores yang ada, walaupun kecil, akan mengucurkan darah yang cukup deras. Nah, sehingga penyakit itu dapat membahayakan keselamatan jiwa dari Alexei.
Ditambah lagi keluarga kerajaan ini dibuat kebingungan karena setiap dokter, setiap tabib, setiap dukun, semua orang yang digadang-gadang bisa menyembuhkan datang ke istana dan tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan penyakit dari Alexei tersebut. Sampai pada suatu hari pada tahun 1908, Tsar memanggil Rasputin ke istana untuk mengobati penyakit Alexei. Dan ternyata Rasputin berhasil mengobati penyakit Alexei, sehingga membuat Tsar dan juga Tsarina menjadi sangat-sangat terkagum dengan Rasputin. Nah, setelah menyembuhkan Alexei, Rasputin yang akan berpamitan dengan keluarga kerajaan, dia ini mengatakan satu kalimat kepada keluarga ini, bahwa Alexei, putra mahkota kerajaan tersebut, dan juga dinasti Romanov memiliki hubungan suatu koneksi dengan Rasputin. Nah, keluarga kerajaan yang sudah terpukau dengan Rasputin, yang sudah menganggap Rasputin sebagai utusan dari Tuhan, mereka pun menganggap jika Rasputin ini akan membawa kejayaan bagi dinasti Romanov. Dan pada akhirnya, Tsar memutuskan bahwa Rasputin boleh tinggal di sana. Di dalam kerajaan, Rasputin ini memberi image bagi para keluarga kerajaan bahwa Rasputin ini adalah seorang petani sederhana yang suci, orang yang benar-benar sederhana dan alim. Jadi orang-orang sekitar makin jatuh cinta terhadap Rasputin. Namun tingkah laku Rasputin di luar bertolak belakang dengan tingkah lakunya di dalam kerajaan. Jadi di luaran sana Rasputin ini memberi ajaran pada para wanita di Rusia bahwa semua orang yang bersetubuh dengan dirinya akan mendapat kesucian dan juga mendapat penyembuhan di dalam dirinya. Sehingga para wanita yang sudah terkagum dengan Rasputin akhirnya dengan sukarela disetubuhi oleh Rasputin. Dan juga nggak sampai situ, Rasputin juga menyetubuhi para wanita-wanita yang menolaknya, dalam arti kata bahwa Rasputin memperkosa mereka semua. Nah, skandal yang dilakukan Rasputin tersebut akhirnya dilaporkan oleh salah seorang kepada Tsar. Namun, Tsar yang sudah melihat image Rasputin itu sangat baik, dia pun tidak percaya dengan kata-kata si pelapor dan menganggap bahwa si pelapor ini berusaha menjatuhkan Rasputin, sehingga si pelapor ini malah diasingkan ke tempat terpencil. Nah, sampai pada tahun 1911, tingkah laku Rasputin ini sudah menjadi skandal umum di kerajaan. Sehingga desakan-desakan berdatangan kepada Tsar yang mengatakan bahwa Rasputin bisa membuat nama kerajaan tercoreng. Sehingga dengan terpaksa, Tsar pun menyingkirkan Rasputin pada tahun 1914. Nah, pada September 1914, Rasputin pun dipanggil kembali ke kerajaan oleh Tsarina. Karena Tsarina takut jika tidak ada Rasputin, Alexei kalau misalnya kambuh suatu hari, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Akhirnya Rasputin pun bisa tinggal di kerajaan lagi. Nah, pada suatu hari, Tsar pun akhirnya harus pergi meninggalkan kerajaan untuk datang ke medan perang di Perang Dunia Pertama. Sehingga semua urusan kerajaan diserahkan kepada istrinya Tsarina. Nah, saat itu Tsarina pun mengangkat Rasputin untuk menjadi penasehat umumnya. Kekuasaan yang diberikan kepada Rasputin itu disalahgunakan oleh Rasputin. Jadi kala itu Rasputin merombak semua petinggi-petinggi yang ada di Rusia dengan orang-orang yang pro terhadapnya, tanpa melihat kredibilitas satu persatu setiap orangnya, yang malah mengakibatkan Rusia menjadi terpuruk. Dan juga ditambah, Rasputin ini membisikkan kepada Tsarina untuk melakukan keputusan-keputusan yang membuat kesengsaraan bagi para warga di Rusia. Nah, Tsar yang sangat-sangat fokus terhadap perang dunia, dia pun juga terperdaya dengan setiap kata-kata Rasputin. Jadi Rasputin kala itu merajalela membuat Rusia benar-benar diambang kehancuran. Nah, sebagian orang berpikir bahwa Rasputin jika lama-lama ada di kerajaan, pasti Rusia akan hancur. Jadi dibuatlah berbagai macam percobaan pembunuhan terhadap Rasputin. Namun, semua percobaan tersebut tidak ada yang berhasil.
Nah, salah satu contohnya ada seorang wanita yang tiba-tiba menusuk Rasputin yang mengakibatkan saat itu Rasputin mengalami pendarahan yang sangat hebat. Setiap orang yang melihat di sekitar Rasputin kala itu berpikir jika Rasputin tidak akan bisa selamat lagi karena pendarahan yang keluar sangat-sangat di luar nalar. Namun ternyata Rasputin bisa terselamatkan kala itu. Nah, sampai pada suatu hari, kaum ekstremis yang menentang Rasputin melakukan rencana pembunuhan terhadap Rasputin. Dipimpin oleh Pangeran Felix Yusupov dan Grand Duke Dmitri Pavlovich. Nah, mereka pun membuat rencana pada tanggal 29 Desember 1916, Rasputin ini dipanggil ke kediaman dari Pangeran Yusupov ini. Malam itu pun Rasputin datang ke istana tersebut. Yusupov pun akhirnya menyambut Rasputin dan membawanya ke basement istananya lalu mengajaknya mengobrol. Dan saat itu Yusupov menghidangkan kepada Rasputin roti dan teh yang sudah dicampur dengan cairan sianida. Awalnya Rasputin menolak untuk makan makanan tersebut. Namun dengan paksaan akhirnya Rasputin yang gak enak hati, dia pun memakan roti tersebut dan meminum tehnya. Yusupov dibuat sangat kaget karena tidak terjadi apa-apa terhadap Rasputin. Ditambah lagi Rasputin malah meminta anggur karena dia sudah mulai kenyang. Yusupov akhirnya mengambilkan anggur. Nah, anggur tersebut diberi cairan sianida yang lebih banyak karena mungkin dianggap cairan sianida yang di roti kurang banyak. Setelah itu Rasputin meminum sebanyak 3 gelas anggur dan lagi-lagi tidak terjadi apa-apa. Yusupov yang benar-benar sangat dibuat terkejut kala itu, pada akhirnya jam 2.30 pagi tanggal 30 Desember 1916, dia pun naik ke atas istananya meninggalkan Rasputin lalu mengambil sebuah senjata. Kemudian dia turun lagi ke basement dan langsung menembakkannya tepat ke dada Rasputin, sehingga Rasputin kala itu langsung tergeletak. Dirasa Rasputin sudah meninggal, Pangeran Yusupov pun langsung naik ke atas dan merencanakan kepada para temannya untuk menyingkirkan tubuh dari Rasputin. Setelah dibuat rencana, akhirnya Pangeran Yusupov turun lagi lalu mendekati mayat Rasputin untuk mengecek keadaannya, apakah dia sudah mati atau masih sekarat. Namun ternyata tiba-tiba Rasputin langsung berdiri dan mencengkram leher Yusupov. Namun beruntung Yusupov bisa melepaskan cengkraman dari Rasputin. Setelah itu Rasputin pun dengan sempoyongan berusaha meninggalkan istana tersebut. Lalu dari belakang tiba-tiba Puriskevich mengambil sebuah senjata dan menembakkannya sebanyak 3 kali tepat ke Rasputin, sehingga mengakibatkan Rasputin tergeletak. Setelah itu mereka pun mengambil karpet yang ada di istana lalu menggulung tubuh dari Rasputin dan membawanya ke Sungai Neva untuk dibuang di sana. Dan konon katanya saat dibawa dalam perjalanan, Rasputin ini berontak cukup hebat dan berusaha melepaskan karpet yang membelenggunya. Jadi Rasputin sudah diracun, ditembak 1 kali, terus ditembak 3 kali, ternyata belum mati. Setelah itu ketika sampai di Sungai Neva, karena saat itu musim dingin sehingga sungai tersebut membeku, Rasputin dimasukkan ke salah satu lubang es yang ada. Dan di dalam sana Rasputin mati membeku. Setelah itu keesokan harinya polisi menemukan tubuh Rasputin dan langsung dimakamkan. Namun tidak berhenti di situ, pada tahun 1917 kuburan Rasputin dibongkar oleh para tentara dan mayatnya dibakar supaya kuburannya tidak digunakan menjadi monumen bagi para pengikut Rasputin. Dari situlah muncul rumor-rumor yang mengatakan bahwa Rasputin merupakan orang yang tidak bisa dibunuh, kebal dari pembunuhan, karena banyak kejadian, banyak percobaan pembunuhan yang gagal, dan juga pembunuhan terhadap Rasputin pun harus melakukan aksi-aksi yang cukup banyak. Setelah kematian dari Rasputin, Pangeran Yusupov pun akhirnya diasingkan ke suatu tempat. Dan beberapa minggu setelah kematian Rasputin, dinasti Romanov digulingkan oleh pihak revolusioner Bolshevik. Nah, dengan terpaksa Tsar pun harus turun tahta dan dia pun mengasingkan diri di suatu tempat.
Namun pada tanggal 17 Juli 1918, Tsar dan juga para keluarganya ditembak mati dengan alasan bahwa Tsar sudah membuat Rusia jatuh dalam keruntuhan. Nah, begitu besarnya peran dari seorang Rasputin dalam menghancurkan dinasti Romanov. Sekian cerita mengenai Rasputin. Bagaimana teman-teman? Menarik ceritanya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih.